Hai Sobat Tentara, Tarajis kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tarajis lengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Usai 7 fraksi di DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan saran, masukan, dan pendapat terkait APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025, pejabat Bupati Madiun kini menjawab saran dan masukan tersebut dengan beberapa poin penjelasan terutama terkait dengan alokasi dana desa dan beberapa anggaran. DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pejabat bupati terhadap APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025. Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono dan dihadiri para anggota. Dalam penyampaiannya, pejabat Kabupaten Madiun secara terinci memberikan jawaban atas pertanyaan dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Madiun. Di antaranya fraksi Golkar Nurani Rakyat, fraksi PD Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, dan dari fraksi PKS yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing pada rapat sebelumnya. Mengenai strategi peningkatan PAD, Pemkab Madiun akan melakukan upaya pemutakhiran data PBB untuk desa, kelurahan yang berada di 5 wilayah kecamatan. Penilaian individu untuk objek PBB tertentu, penyusunan regulasi atau peraturan bupati tentang tata cara pemungutan pajak daerah. Mengenai 9 program skala prioritas, Pejabat Bupati Madiun menjelaskan pihaknya telah menata komposisi anggaran pada setiap bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan karakter masyarakat berbasis budi pekerti luhur dan berintegritas. Dapat kami jelaskan secara garis besar terhadap 3 rancangan peraturan daerah tersebut sebagai berikut. 1. Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan infrastruktur pasif di Kabupaten Madiun. Masifnya kuantitas pembangunan infrastruktur perlu diiringi dengan penataan dan pengendalian yang baik dan diperhatikan dengan seksama guna mendorong keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian infrastruktur pasif yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian infrastruktur pasif oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pembangunan infrastruktur pasif di daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mengatur mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif beserta sarana pendukung infrastruktur pasif sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menata dan mengendalikan keberadaan dan pendirian infrastruktur pasif. Dalam rapat paripurna ini juga dijelaskan terkait penganggaran program makan siang gratis, Pemkab wajib mengalokasikan anggaran makanan bergizi sehat dalam APBD. Dan di dalam pembahasan RAPBD tahun 2025 akan dianggarkan program tersebut. Hal itu sesuai dengan Permendagri nomor 15 tahun 2024. Daerah yang harus diserahkan dengan pemerintah pusat. Jadi diantaranya itu adalah memberikan permakanan bagi siswa tahun 2025, dan tentunya pemerintah daerah menyesuaikan diri terkait dengan kebijakan itu, dan tentunya lewat pembahasan dengan DPRD, saya berharap juga DPRD juga memberikan pemahaman yang sama, sama-sama juga berusaha untuk memasukkan program pusat itu dalam makan bergizi. Insya Allah nanti dalam pembahasan kita akan konsen ke situ agar bisa dilaksanakan di Kabupaten Madiun, karena itu sudah program nasional. Kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan pusat. Pasti ada solusi dalam rangka bagaimana mencari anggaran untuk memenuhi apa yang sudah diputuskan menjadi program pemerintah pusat. Geseran yang sifatnya tidak signifikan. Nanti kita akan cari di mana kebutuhan anggaran itu bisa terpenuhi tanpa mengurangi
program yang sudah terencana. Programnya sudah terencana, tapi mungkin nominalnya yang bisa kita agak kurangi untuk memenuhi kebutuhan program dari pemerintah pusat makan. Jawaban Bupati Madiun ini terkait APBD tahun anggaran 2025 nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD bersama jajaran fraksi di DPRD. Witeko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Hadirkan para tersangka pengedar narkoba jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo, Jawa Timur musnahkan 30 kg sabu senilai 30 miliar rupiah. Sebelum berhasil diamankan polisi, narkoba jenis sabu ini menurut rencana akan dijual ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo, polisi akhirnya memusnahkan 30 kg sabu senilai 30 miliar rupiah. 30 kg sabu ini merupakan hasil ungkap kasus peredaran sabu dengan tersangka MI alias IE, 44 tahun, warga Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang tertangkap di kawasan Exit Tol Sidoarjo. Sebelum dimusnahkan, tersangka yang dihadirkan di lokasi pemusnahan ini menandatangani surat pemusnahan bersama petugas dari Satreskoba Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dengan alat pembakar insenator milik BPNN Jawa Timur, 30 kg sabu yang dikemas dalam beberapa kemasan ini dibakar dalam waktu bersamaan. Karena jumlahnya yang banyak, pemusnahan 30 kg sabu senilai 30 miliar rupiah ini dilakukan sekitar 2 jam. Tidak hanya dihadiri tersangka dalam pemusnahan BB 30 kg sabu ini, juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobi menegaskan dengan mengungkap kasus peredaran 30 kg sabu ini bisa menyelamatkan 150.000 jiwa dari bahaya narkoba. Barang bukti narkotika sabu-sabu yang tentunya ini adalah hasil pengungkapan dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo yang sudah kita rilis terdahulu, pengungkapan kasus dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita melakukan penyitaan 30 kg. Kemudian selanjutnya tentunya dengan penyitaan ini menyelamatkan 150.000 jiwa, dan hari ini kita laksanakan pemusnahan bersama dengan pemerintah daerah, kemudian Kodim, 0816 Sidoarjo, Kepala BNNK Kabupaten Sidoarjo, dan seluruh stakeholder terkait, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Dan tentunya ini merupakan bentuk dari kami terus memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan kami tidak segan-segan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Usai jeda kita akan hadirkan informasi tentang produk home decor dan kesenian buat Indonesia yang bisa menembus pasar New York. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News. Produk home decor dan kesenian buatan tangan Indonesia mendapat respon positif pasar New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shopee Project 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa saat lalu. Berikut selengkap liputannya dari tim VOA di New York. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum, mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini, mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time, I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Project 2024 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat retail yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Ingin memperkenalkan Indonesia melalui beragam tari yang tak hanya berasal dari Jawa dan Bali saja. Maurena Amalia melatih anak-anak diaspora Indonesia di Sanggar Tari Spotlight Academy, di mana sanggar tersebut sudah sering tampil di hadapan publik Amerika Serikat dengan membawakan berbagai tarian seperti tarian dari daerah Kalimantan. Kayak contoh kalau Indonesia kan kayak kakinya kuda-kuda gitu. Kalau di sini they simply just say squat your legs kayak model jaipong. Kita agak susah bilang ke anak-anak yang centil ya, karena to translate that to English, there is no such word centil gitu kan. Bahasa mungkin menjadi salah satu kendala mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Tapi ini tak menyurutkan niat Maurena Amalia untuk memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Karena saya tuh lebih kalau ngajarin nari nggak cuma asal apal gitu loh. Saya pengen mereka juga belajar sejarah di balik tarian itu. Setiap daerah itu kan mereka punya technical tari itu beda-beda. Kayak tangannya, gestur badannya,
ekspresi mukanya, itu semua tuh beda-beda. Jadi itu juga kita ajarin. Jadi ini tarian ini menceritakan tentang apa gitu loh. Maureen merintis Spotlight Studio tahun 2014 yang mengajarkan Zumba dan tari tradisional Indonesia. Saat pandemi, aktivitas tari sempat terhenti karena ketiadaan tempat berlatih. Lama-lama kangen gitu loh nari, akhirnya saya kontak aja semua yang ini murid-murid nari dulu. Nah, yang pertama saya kontak itu dia. Ternyata ide menghidupkan sanggar tari disambut positif dan mereka sepakat memakai nama baru Spotlight Academy. Grup tari yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan usia ini sudah tampil di berbagai festival budaya. Kita basically dari Sabang sampai Merauke ya, karena kita maunya belajar kebudayaan Indonesia tuh nggak cuman satu aja gitu loh, satu pulau aja gitu. Akhir Oktober lalu, Spotlight Academy tampil pada acara Mosaic International Showcase di Fashion Center at Pentagon City, Arlington, Virginia. Mereka membawakan tari sape Enggang Gading, tarian suku Dayak dari Kalimantan yang lemah gemulai namun juga penuh kekuatan, seperti dijelaskan Dia Halma, salah satu penari yang sudah bergabung sejak awal. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya biar value-value atau aksen-aksen dari tari Dayak ini pengetahuannya nyampe ke anak-anak Indonesia Amerika yang tidak tahu akar budaya itu seperti apa. Alex Weintraub, warga AS yang menyaksikan, menyukai kostum dan gerakan para penarinya. In America, we rarely see dancers from Indonesia that are from Kalimantan. Usually it's Jawa or Bali. So it was a treat to see dancers from Kalimantan. I think it's a great way to introduce people who may not know anything about Indonesia or even Southeast Asia, to introduce them to, a small segment of Indonesia's rich cultural heritage. Tak hanya pengunjung, Kira Luna Montratama, siswi SMA yang sudah setahun bergabung dengan Spotlight Academy, menganggap tarian adalah cara menarik untuk mengenal Indonesia. Jadi aku suka pentas ini, ikut ini, karena not only aku juga belajar tentang culture-ku sendiri juga kan, tapi aku juga preserve culture aku dan showcase ke orang-orang di US public juga. Ngelihat mereka bisa ngekompakin mereka itu susah gitu loh. Itu ngelihat hasilnya bagus gitu, kayaknya tuh seneng aja gitu loh. Apalagi kalau ngelihat reaksi penontonnya tuh kayaknya wow banget gitu kan. Dari Silver Spring, Maryland dan Arlington, Virginia, Dania Iman, Supriyono, Nia Iman Santoso, VOA. Dan informasi tadi mengakhiri tayangan saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami di Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.